Mekah dan Madinah yang sekarang beda dengan yang dulu. Mekah dan Madinah yang dulu dikuasai oleh mazhibul arba'ah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baru-baru ini Wahabi yang menguasai keduanya. Kisaran 2 abad yang lalu. Itu pun dengan bantuan Inggris dan Amerika. Datuk-datuk nyai-nyai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Asabiku semua, segala puji bagi Allah Ta'ala, pemilik jagat raya sekaligus penjaga kehidupan segala makhluk di dalamnya. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan ampunan. Barang siapa yang mereguk petunjuk darinya, maka ia tidak akan sesat selamanya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dari koridornya, maka tidak seorang pun yang dapat menyalakan lentera hidayah di relung hatinya. Azabiku semua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu menjadi bagian dari pengikutnya yang konsisten menjalankan dan memperjuangkan ajaran beliau hingga akhirat kelak. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sempat viral beberapa waktu yang lalu ya, pernyataan seorang tokoh Wahabi, dan juga ini bukan hanya tokohnya saja tapi juga jamaahnya, itu mengatakan bahwa manhaj salaf ya, yang merupakan sebutan yang mereka buat untuk dinisbatkan pada diri mereka sendiri, adalah pemahaman yang benar. Buktinya Allah memasrahkan kedua kota sucinya, Mekah dan Madinah, kepada mereka. Sebab tidak mungkin Allah memasrahkan tempat yang mulia itu pada orang yang tak ia ridhoi. Azabiku semua, apakah pernyataan demikian itu bisa dibenarkan? Ada beberapa jamaah yang bertanya kepada saya, di antara dalil akli yang biasa Wahabi gunakan untuk membenarkan paham mereka adalah bahwa tidak mungkin Allah memasrahkan kedua kota sucinya, Mekah dan Madinah, pada orang yang tak Allah ridhoi. Pandangan Ustadz bagaimana? Terus saya jawab, dalil itu Al-Quran, hadis, dan ijma. Kalau pernyataan seperti mereka itu akal-akalan namanya. Bukan dalil akli, tapi dalil ngakali. Kebenaran tak bisa diukur dengan penguasaan terhadap Mekah dan Madinah. Kebenaran itu pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Coba cari. Tak ada satupun hadis yang memerintah kita untuk merujuk pada penguasa kota suci, ya, bila menemukan perbedaan pendapat. Rasul malah memerintah kita untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik, hadis hasan atau sahih, itu ada penjelasan, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis sawadil a'zam. Sesungguhnya Allah tak mungkin mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Jika kalian menemukan perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoritas. Hasabiku semua, pada hadis ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti golongan mayoritas. Sekali lagi, golongan mayoritas, bukan malah mengikuti penguasa kota suci. Kemudian jamaah ini bertanya lagi. Alasan mereka mengatakan demikian dikarenakan kedua kota suci tersebut adalah tempat Islam yang murni. Islam tempat Nabi berada. Azabiku semua, saya jawab lagi, loh,
Mekah dan Madinah yang sekarang beda dengan yang dulu. Mekah dan Madinah yang dulu dikuasai oleh mazhibul arba'ah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baru-baru ini Wahabi yang menguasai keduanya. Kisaran 2 abad yang lalu. Itu pun dengan bantuan Inggris dan Amerika. Meski Ahlus Sunnah pernah memegang 2 kota suci terbilang lama, tak pernah ulama berdalil akan kebenaran Ahlus Sunnah dengan penguasaan terhadap Mekah dan Madinah. Karena memang demikian itu tidak bisa disebut sebagai dalil. Apa-apa yang ada di Mekah dan Madinah sekarang, itu tidak semuanya ada sejak zaman Rasulullah SAW. Coba sekarang lihat pedagang-pedagang yang ada di sana. Ya, ada di antara mereka yang perempuan, malah membuka aurat. Memakai kerudung, namun rambutnya masih terlihat. Apa yang seperti itu ada di zaman Nabi? Tentu tidak ada. Makanya jangan dihubung-hubungkan kebenaran dengan kedua kota suci tersebut. Kemudian jamaah ini bertanya lagi, sahabatku semua, pesan Ustadz dalam menyikapi pernyataan Wahabi tersebut dan bagaimana cara kita mengetahui standar kebenaran. Maka saya jawab, sahabatku semua, ya tadi itu. Standar kebenaran adalah Quran dan hadis, bukan Mekah dan Madinah. Ya. Coba tanyakan pada orang-orang yang sudah pernah umroh atau haji. Ya. Pasti mereka pernah menemukan pedagang-pedagang sana yang muka aurat. Ya. Jika demikian, apa Wahabi juga akan ikut membenarkan? Sahabatku semua, malah seharusnya di akhir zaman, kita ini sebagai umat merapat ke Syam. Ya, karena ahlul haq ada di sana. Terutama yang ada di Palestina, di jalur Gaza. Itu Rasulullah yang menganjurkannya. Ada hadisnya. Ya. Mereka itu kebanyakan bermazhab Syafi'i dan orang-orangnya Sufi. Ya. Harusnya yang benar malah mengacu ke sana untuk akhir zaman seperti ini. Makanya banyak ulama dulu menulis kitab tentang keutamaan-keutamaan Syam. Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini ya, antara Mekah, Madinah dan Wahabi. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa bermanfaat untuk kalian semua, ya menambah pemahaman kita, menambah keilmuan kita. Sekira video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai ya, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقه لنا وقرابة لنا في ديننا